Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'ih wa syukru lahu ala ala'ih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustadzah, para da'i, para dahiyah, penghargaan khusus untuk segenap tokoh masyarakat, para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Amamutu, Pak Dr. Abdul Karim, Pak Haji Samsul Alam, Pak Imam Masjid An-Nur dari Kolaka, segenap tokoh-tokoh masyarakat, saudaraku yang saya cintai, yang saya doakan keberkahan, Al-Ustadz Muhammad Raihan Basri LC, sekeluarga, istriku tercinta, anak-anakku para santri, para khatimat dan khatimin atau seorang khatim yang menamatkan hafalan Al-Qur'annya, para alumni, anak-anakku para santri sekalian, kita saling mendoakan kebaikan selalu karena kita saling mencintai karena Allah selalu. Mari kita ucapkan dalam hati, kita ulang-ulangi dalam hati niat ikhlas lillahi ta'ala. Mari kita ulang-ulangi dalam hati penghayatan amal pada pagi menjelang siang ini sebagai silaturahim, dakwah Islamiyah, talabul ilmi, menghargai guru, menyayangi yang lebih muda, dan amal-amal lainnya, kesetiaan terhadap pesantren, kesetiaan terhadap alma mater. Itu semua adalah amal-amal yang terpisah yang mendapatkan pahala masing-masing kalau kita ucapkan dalam hati sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi kita, kekasih kita, pemimpin dan teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya dan kita semua sangat berbahagia dengan silaturahim ini. Kita semua dengan pengorbanan kita masing-masing datang kemari untuk beramal, untuk beribadah,
untuk mendukung pesantren Darul Istiqamah Amamotu, untuk mendoakan anak-anak kita, khususnya yang ditamatkan, yang telah mengkhatamkan hafalan Al-Qur'annya. Semoga amal ibadah, perjuangan kita semua diterima dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengisi dan memaknai silaturahim ini, mari kita melakukan tafakkur singkat terhadap pendidikan berbasis tahfizul Quran. Al-Quran yang mulia sebagai kalamullah, firman Allah yang bersifat abadi, yang membacanya dinilai ibadah yang mulia, berpahala yang sangat besar, sampai dihitung setiap hurufnya dipahalai 10 pahala, menjadi kebutuhan bagi jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan, kesucian, kekuatan, kemuliaan. Nareko masusaki nulle dek patang ngaji, nulle dek patang ngaji. Kalau kita tidak mengaji, hati kita kotor. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, hati kita keras. Bukan hanya anak-anak kita yang disuruh mengaji, kita mesti memberikan keteladanan. Al-Quran itu kebutuhan bagi jiwa kita, sama dengan makan dan minum, kebutuhan bagi fisik kita. Al-Quran dengan segenap kemuliaannya menjadi kebutuhan bagi segenap umat manusia untuk menjalani kehidupan ini secara terpimpin, terbimbing, tertuntun di jalan kebenaran. Umat manusia sesat kalau tidak mengikuti Al-Quran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 148. Kebenaran itu hanya dari Allah. Kebenaran itu hanya Al-Quran. Tidak mengikuti Al-Quran sesat. Tidak mengikuti Al-Quran sesat. Karena itu manusia butuh pada Al-Quran. Kita butuh kepada Al-Quran. Karena itu kita mesti memperkenalkan Al-Quran kepada sesama manusia, apalagi sesama manusia. Ya ayyuhan nas, khitab Qur'ani, ayat Al-Quran, panggilan Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan cuma muslim, bukan cuma muslim. Manusia butuh Al-Quran. Kalau monyet tidak butuh Al-Quran. Selama manusia butuh Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan banyak dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhan Al-Quran. Nasihat dari Tuhan, yaitu Al-Quran. Al-Quran nasihat. Manusia harus mendengarkan nasihat dari Al-Quran. Tidak mau terima nasihat, celaka. Tidak mau mendengarkan nasihat, binasa. Itu dalam surah Yunus ayat 57. Al-Quran mesti kita jadikan sebagai pegangan, sebagai pedoman di dalam pendidikan, di dalam mendidik putra-putri kita, mendidik generasi kita. Tafakkur pendidikan Al-Quran.
menghafal Al-Quran adalah salah satu kebutuhan kita kepada Al-Quran. Para jemaah sekalian, ibu dan bapak, kebutuhan kita pada Al-Quran sekitar 20 kebutuhan kita kepada Al-Quran. Mengimani Al-Quran, mencintai Al-Quran, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran, mempelajari tajwidul Quran. Itu semua kewajiban. Mempelajari tafsir Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Sudah pernah kita jadikan Al-Quran sebagai obat? Apa di mulut tak baca Al-Fatihah, sakit perut baca Al-Fatihah. Jadikan Al-Quran sebagai obat. Jadikan Al-Quran sebagai obat. Sakit mata baca Al-Fatihah. Itu kewajiban kita kepada Al-Quran. Itu kebutuhan kita kepada Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran. Mengajak orang untuk cinta kepada Al-Quran. Itu kebutuhan kita. Jadi menghafal itu hanya satu dari 20 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Di sini kita merasakan bahwa kita masih kurang perhatian kepada Al-Quran. Masih kurang perhatian kepada Al-Quran. Karena mengaji saja banyak saudara kita 24 jam dia ngaji. Tidak baca Al-Quran. Tidak merasa bahwa itu kewajiban. Tidak merasa berdosa. Bukan hanya orang umum, bukan hanya ustaz dia ngaji. Sebagian santri, alumni tidak mengaji. Ada pesan untuk yang sudah khatam Al-Quran. Itu mana yang sudah khatam? Saya tidak bebas bergerak ini dengan kamera. Mohon maaf, mana yang sudah khatam? Halo? 3, 4 orang. Ya Allah, karuniakanlah jodoh yang saleh untuk mereka semua dan untuk semua yang bilang amin. Ada bilang amin di sini? Banyak. Alhamdulillah. Semoga dikaruniai jodoh yang salehah. Di sini ada khatam? 1. Masya Allah. 1, 5. Mestinya 5 juga. Saya biasa bilang itu santri, alumni pesantren, jangan cari jodoh yang bukan dari pesantren. Cari jodoh yang dari pesantren. Pada kipoi di pesantren ini, cari yang dari pesantren karena kita lebih dekat, sejiwa, seperasaan, sama-sama dari pesantren. Itu yang tidak di pesantren, cari jodoh di pesantren. Cari jodoh di pesantren. Apalagi kalau jodoh lebih dari yang pertama. Nasihat untuk yang sudah khatam Al-Quran, catat nah, mesti mengulangi hafalan Al-Quran. Pesan dari ulama, 5 jam 1 hari. Bisa?
mesti mengulangi hafalan 5 jam 1 hari. Apalagi yang belum hafal. Apalagi yang belum hafal. Catat itu. 1 jam sebelum subuh. 1 jam sudah subuh. 1 jam sebelum zuhur. 1 jam sesudah asar. Dan 1 jam sudah maghrib. Sudah isya, cepat tidur. Sudah isya, cepat tidur. Supaya cepat bangun, bisa mengaji 1 jam sebelum subuh. Itu pesan. Itu pesan dari para ulama. Untuk yang hafizah. Apalagi yang mau hafiz, mau menghafal. 5 jam 1 hari. Supaya hafalan itu bisa dijaga. Saya ingin membacakan 2 hadis atau 3 hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, lebih-lebih menghafalkannya. Hadis yang pertama, Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang banyak membacanya. Orang yang menghafal Al-Quran tentu banyak membaca Al-Quran. Hadis yang pertama ialah An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abi Umamah Al-Bahili, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat. Mak bicara itu matu kurangi. Al-Quran itu bicara. Ya Rabbi syafi'ni fihi. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk membantu orang ini. Karena dia selalu membaca saya waktu di dunia. Al-Quran bicara nanti di padang mahsyar, memberi syafaat. Yang kedua, Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah Az-Zahrawain, dua cahaya yang terang benderang. Apa 2 cahaya yang terang benderang itu? Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Utamakan itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau tidak bisa hafal 30 juz, paling tidak hafal 2 surah ini, Al-Baqarah, Ali Imran. Utamakan hafal Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa? Fa'innahuma, karena keduanya ta'ti yaumal qiyamah gamamataini au gayayataini. Karena 2 surah ini akan datang pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, itu dalam bentuk 2 awan. 2 awan atau 2 penutup yang menutupi dari cahaya. Dipakaikan mahkota. Mahkota itu yang dipasang di kepala. Dipasangkan di kepala ibu dan bapaknya. Mahkota yang terbuat dari cahaya. Daw'uhu ka daw'is syams, mithlu daw'is syams. Cahayanya, sinarnya mahkota itu seperti sinar matahari. Itu tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya. Dan ibu bapaknya dipakaikan pakaian yang nilainya melebihi dunia dengan semua isi. Dipakaikan pakaian yang nilainya pakaian itu melebihi dunia dengan semua isi. Luar biasa, pakaian kemuliaan. Dan itu tanda masuk surga. Itu adalah tanda masuk surga. Fayaqulan, lalu ibu dan bapak itu keduanya mengatakan, bima kusina hadza, mengapa kami dipakaikan ini? Mengapa kami dimuliakan seperti ini? Fayuqalu, lalu dijawab, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anakmu memperhatikan Al-Qur'an.
anakmu ahli Quran, anakmu menguasai Al-Quran, anakmu rajin membaca Al-Quran. Tadidi anak untuk mengaji. Arahkan anak kita untuk hafal Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim dinilai hasan oleh Al-Albani. Itu pakaian yang dipakaikan. Jangan kita bayangkan seperti pakaian kita di dunia. Jangan kita bayangkan bahwa tinggi kita di pada mahsyar nanti seperti ini. 160, 170, 155. Tinggi kita nanti di pada mahsyar 30 meter. Tinggi kita nanti di padang mahsyar 30 meter. Seperti pohon kelapa, mungkin lebih tinggi dari pohon. 30 meter, raksasa mana Cimatu? Tidak ada yang pendek, tidak ada yang tinggi, semua sama tinggi. 30 meter semua. Seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tingginya 30 meter, 60 hasta. 60 hasta. Jadi begitu tinggi kita nanti. Jadi baju yang dipakaikan itu begitu juga besar. Baju kemuliaan. Itu sama, yang masuk neraka, yang masuk surga sama, semua begitu tinggi. 60 hasta, 30 meter. Itu hiburan untuk yang di dunia ini tidak tinggi. Hadis yang ketiga. Hafalan Al-Quran kita menentukan tingkatan surga yang kita tempati nanti, insya Allah. Semoga kita semua masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga. Sabda Nabi yang sahih. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kecuali umat Nabi yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Nabi, kepadaku, kepada Nabi, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepada Nabi, maka dia tidak mau. Dia tidak mau masuk surga. Ajak lalu kama durhaka li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung kana po Nabi amalkan. Kung kana surwati Nabi amalkan. Itu tanda cinta kepada Nabi dan tanda kita mau masuk surga. Insya Allah kita semua masuk surga. Nah, tingkatan kita di surga nanti itu sesuai hafalan kita. Ada penyetoran hafalan. Maka pala mana Cimatu di akhirat. Disitulah kita malu. Ini cedeknya pala. Tersangku-sangku hafalan. Yang banyak hafalannya tinggi tingkatannya. Yang banyak hafalannya tinggi tingkatannya nanti di surga. Ini hadisnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah ridha kepada keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartillah lagu bacaanmu ditartil, dibaca dengan tartil, dengan tajwid sebagaimana engkau membaca dengan tajwid waktu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha wa fi riwayat taqra'uha, karena tingkatanmu di surga ini pada ayat terakhir yang kamu baca. Pada ayat terakhir yang kamu baca. Yang kamu baca di situ maksudnya yang kamu hafal. Hadis hasan sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. 4. Menghafal Al-Quran bukan tujuan akhir. Karena tujuan akhir kita adalah ridha Allah tabaraka wa ta'ala dan surganya. Menghafal Al-Quran adalah wasilah untuk meraih ridha Allah dan surga Allah. Ahlan wa sahlan. Ada ibu dari Kolaka baru tiba. Dipersilahkan di depan. Ahlan wa sahlan. Silahkan ukhti di depan kita.
ada dari Unggulako. Ahlan wa sahlan. Jadi menghafal bukan tujuan terakhir. Anak-anakku yang hafizah sekali lagi, dan yang lain yang sudah hafal atau bersungguh-sungguh sekarang untuk menghafal, ingat, menghafal Al-Quran bukan tujuan, bukan tujuan akhir. Dia adalah target, tujuan antara untuk mendapatkan ridha Allah dan surga Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah itu disyaratkan ikhlas dan ittiba. Ikhlas, ikhlaskan niatmu. Jangan mau dikatakan hafiz. Jangan tujuannya mau dipuji. Jangan tujuannya mau bangga, dibangga-banggakan. Tidak. Ikhlas dan ittiba, ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Quran wajib dipelajari, Al-Quran wajib diamalkan, Al-Quran wajib diajarkan secara terus-menerus. Di dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran itu ruh. Al-Quran itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan kepadamu ruh, nyawa. Makanya yang tidak ada Al-Qur'annya itu mati, mati jiwanya. Mati jiwanya. Yang tidak punya hafalan Al-Qur'an, yang tidak punya rasa cinta, tidak punya kesungguhan untuk mempelajari Al-Qur'an, mati. Mati jiwanya. Walakin ja'alnahu nuran, lanjut ayat. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Dan kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Orang yang tidak punya Al-Qur'an dalam kegelapan. Orang yang punya Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, menguasai Al-Qur'an, itu dalam cahaya, dibimbing dan dituntun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir, pendidikan yang selalu mengutamakan Al-Quran. Inilah pendidikan yang mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan merasa rendah, jangan minder karena belajar di pesantren, jangan minder karena belajar di tempat yang sederhana. Wa antumul a'launa, kamulah yang mulia in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Di sini kemuliaan bukan pada bangunan, bukan pada bangunan. Di sini kemuliaan pada Al-Quran, kemuliaan bukan pada pelajaran umum, matematika, bahasa Inggris, IPA dan sebagainya. Bukan di situ kemuliaan. Bukan tidak boleh belajar umum, boleh belajar umum untuk mengantar kepada iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua pelajaran kalau tidak mengantar pada iman, tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Mesti mengantar pada iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi rasakan itu, kemuliaan mempelajari Al-Quran. Inilah pendidikan yang terarah. Inilah pendidikan yang terpimpin. Inilah pendidikan yang wajib kita doakan, wajib kita dukung, wajib kita kembangkan dan perjuangkan. Terima kasih para orang tua santri. Terima kasih para simpatisan, para donatur. Terima kasih. Teruskan dukungan terhadap pesantren. Teruskan perjuangan kita mengembangkan pesantren. Terima kasih Pak Desa, perangkat desa. Malebbi narik kota pakalebbi pesantren. Mulia Pak kalau kita muliakan pesantren, muliakan ustadz-ustadz di pesantren. Allah memuliakan kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sabda Nabi yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Orang terbaik di antara kamu ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Bukan yang kaya, bukan yang kaya, bukan yang pejabat, bukan yang berilmu ilmu duniawi, yang mempelajari Al-Quran. Itulah yang mulia. Yang mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itulah yang mulia. Ini ucapan Nabi
Ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu muliakanlah para penghafal Al-Quran. Anak-anakku yang dikhatamkan akan saya kasih hadiah insya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting. Sebagai penutup, kebersamaan kita dalam perjuangan ini sangat penting untuk kita hayati sebagai hidayah dan istifa, pilihan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memilih kita untuk mengurus agamanya. Napire ki Allah Ta'ala untuk mengurus agamanya. Napire ki Allah Ta'ala untuk mengurus pesantren. Alhamdulillah, syukur kiri Allah Ta'ala. Termasuk para tukang yang membangun rumah tahfiz, termasuk para tukang yang membersihkan, semua di bidangnya masing-masing, yang memasak, yang di DPU dan sebagainya, semua yang terlibat dalam mengurus pesantren itu dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang merupakan kemuliaan yang wajib kita selalu syukuri dan selalu meningkatkan kesungguhan kita dalam mengemban amanah yang agung ini. Salah satu wujud penunaian amanah yang sejatinya selalu kita sadari dan kita optimalkan ialah berkolaborasi, ta'awun, kerjasama, saling membantu, berkolaborasi dalam kebenaran dan kebaikan tanpa sekat-sekat perbedaan pendapat di antara kita, tanpa sekat-sekat perbedaan nama pesantren, perbedaan nama yayasan, nama organisasi di antara kita. Tinggalkan saling menjatuhkan, saling menjelekkan, si carita, saling menggosip, mengungkapkan kejelekan yang lain, itu melemahkan kita. Kita saling mendukung, kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jangan jadi penonton, jangan jadi penyorot, jangan jadi pengamat, pengeritik dari jauh, lalu tidak mau ikut serta aktif di dalam menguatkan perjuangan ini. Kolaborasi ini menjadi sangat prioritas bagi segenap kepala madrasah, guru, pelaksana amanah, orang tua santri, dan para alumni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dan semua orang yang kita cintai. Para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita sungguh-sungguh menghayati majlis yang mulia ini, sungguh-sungguh berusaha mengambil pelajaran, sungguh-sungguh berusaha mengambil motivasi untuk kita amalkan setelah kita bertemu, kita amalkan setelah kita berpisah. Satu ide untuk tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Kepala Desa. Bagaimana kalau masjid-masjid kita di masyarakat kita jadikan pesantren semua? Bagaimana kalau pesantren-pesantren yang berpusat di masjid-masjid kita yang sudah ada, kita jadikan sebagai pesantren-pesantren kecil? Di Saudi Arabia, hampir semua masjid, semoga tidak berlebihan kalau saya mengatakan 80% masjid di Saudi Arabia, di semua kota Saudi Arabia, itu melaksanakan program tahfizul Quran antara asar sampai isya. Jadi anak-anak Saudi sekolah di sekolah-sekolah pemerintah, sekolah umum,
ada juga di sekolah Islam, karena di Saudi juga terbagi, ada sekolah umum, ada madrasah. Tapi mulai asar semua di masjid menghafal. Mulai asar semua di masjid menghafal. Nanti pulang ke rumahnya Isya, sudah sholat Isya baru pulang. Jadi dari asar sampai Isya. Pengalaman di sana 2 tahun khatam. Anak-anak itu 2 tahun khatam. Kayaknya ada yang SD, ada yang SMP, 2 tahun khatam. Hanya asar sampai Isya. Hanya asar sampai Isya. Setiap hari. Bayangkan. Minimal itu kita contoh. Sudah bisa menjadi cikal bakal pesantren yang sebenarnya. Kalau kita tidak mau mengatakan itulah pesantren. Itulah pesantren. Pengalaman singkat di Bulukumba, pesantren Darul Istiqamah Bulukumba itu melahirkan empat pesantren baru, 4 pesantren kecil yang terpisah-pisah dengan nama yang beda-beda, dengan yayasan masing-masing. Dengan sengaja kita melakukan pengembangan dalam bentuk yang seperti Santri Putra Ponci Darul Istiqamah Bulukumba itu terpisah pada 3 pesantren, sehingga santri di Ponci Bulukumba khusus putri, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi santri laki-laki. Santri laki-laki dibagi di pesantren-pesantrennya baru dilahirkan, baru dimulai. Alhamdulillah. Itu satu bentuk pengembangan. Insya Allah di Kolaka Timur juga sedang dirintis pesantren-pesantren kecil, pesantren-pesantren berbasis tahfizul Quran dengan nama yang berbeda-beda. Ini diharapkan mendapatkan dukungan dari kita semua, dukungan dari pemerintah, dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari para simpatisan kita semua. Wabil khusus para alumni pesantren kita, para orang tua pesantren kita. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini. Saya dengar masih ada beberapa mata acara. Saya tidak ingin mengecewakan. Kalau ada di antara bapak dan ibu mau menyampaikan pertanyaan yang sangat penting, saya persilahkan. Dan yang bertanya pertanyaan yang sangat penting saya kasih hadiah. 1 dari bapak, 1 dari ibu. Yang sangat penting. Silakan. Sebagaimana tadi sudah Ustaz, ceramah Ustaz itu sangat memberikan semangat. Ini bisa kita berikan tentang motivasi untuk menghafal Al-Quran. Tadi subuh ceramah tadi kita sampaikan. Terima kasih. Kultum subuh di Masjid An-Nur. Kita rata-rata mengatakan saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Rata-rata mengatakan saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Apalagi kalau usia 40 tahun ke atas, matoanak, tidak mungkin lagi menghafal Al-Quran. Ada Ibu Maryam dari Rusia, masuk Islam usia 60 tahun. 60 tahun, bukan Arab, bukan juga Indonesia, Rusia. Masuk Islam, baru belajar alif ba usia 60 tahun. Tapi karena dia cinta Al-Quran, sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran di usia 70 tahun. 10 tahun makapala, dalam 10 tahun dia hafal Al-Quran. Kemudian dalam usia 75 tahun dia mempunyai lembaga pendidikan tahfizul Quran yang besar di Rusia. Lembaga pendidikan tahfizul Quran khusus untuk akhwat. Jadi jangan mengatakan saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Saya belum mau menghafal Al-Quran. Kalau kita mau menghafal Al-Quran bisa. Kalau kita sungguh-sungguh mau menghafal Al-Quran sedikit-sedikit. Memang tidak bisa kalau kita mau cepat. Kita tidak bisa kalau kita mau cepat. Tapi kalau kita mau lama menghafal Al-Quran,
sedikit demi sedikit. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita mengaji 5 jam satu hari, luar biasa. Kalau kita mengaji, tidak usah 5 jam satu hari, kita mengaji 2 jam satu hari, kita mengaji 2 jam saja satu hari, dengan cinta kepada Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, insya Allah Allah memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Tidak usah 30 juz, tidak usah 30 juz, juz 30 saja dulu, juz 30 saja dulu. Sudah itu baru Al-Baqarah, atau bahkan sebelumnya, karena urutannya itu sebenarnya yang mesti kita hafal As-Sajdah, Al-Muluk, baru Al-Kahfi. Itu mesti kita hafal, mesti kita hafal sebelum juz 30. As-Sajdah, Al-Muluk, Al-Kahfi. Karena As-Sajdah dengan Al-Muluk dibaca tiap malam, Al-Kahfi dibaca malam Jumat dan hari Jumat. Apalagi As-Sajdah, Al-Muluk, Al-Kahfi. Insya Allah kosi tahun, 1 tahun kita targetkan, masa tidak bisa? Insya Allah tidak cukup 1 tahun, kita bisa menghatamkan 3 surah ini minimal. Terima kasih Ustaz Irwan. Dari akhwat ada? Ibu-ibu ada pertanyaan? Bagus, silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rumah Quran. Bagus. Ya. Belum berbasis pesantren. Tidak apa-apa, rumah Quran, ya, tidak apa-apa. Bagus. Rumah Quran itu pesantren. Dan cukup banyak siswanya Ustaz. Alhamdulillah, Dan alhamdulillah. sudah mulai menghafal. Kembangkan. Jadi mungkin saya butuh nomor HP-nya Ustaz supaya saya sampaikan kepada Ustaz. Kasih. Terima kasih. Nomor HP ku mahal. Bagi catat 08 52 99 99 99 01. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.